Informasi pertama saudara, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung RI Harly Siregar angkat bicara soal perkembangan kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara ekspor CPU. Hingga pagi ini, Kejagung masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan kepada para tersangka dan saksi. Sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa sejak Jumat 11 April lalu. Kejagung juga masih mendalami terkait aliran dana 22,5 miliar rupiah kepada 3 hakim. Apakah uang itu merupakan bagian dari 60 miliar rupiah yang sudah diberikan kepada tersangka MAN atau bukan? Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka terus dilakukan untuk memastikan peran mereka dalam kasus ini. Dalam perkara ini sudah ada 14 saksi yang diperiksa, ya. Dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 dan bahkan sudah dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Saat ini penyidik tentu sedang fokus dalam rangka untuk melihat peran-peran dari ketujuh ini, ya. Jadi istilahnya bagi kami mematangkan sisi pemberkasan atau penelitian terhadap peran dari setiap tersangka. Nah, oleh karena mulai kemarin para tersangka itu dipanggil lagi, lalu diperiksa lagi. Dan untuk informasi terkini, kita segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Selamat siang Bene, bagaimana perkembangan penyelidikan setelah ada 7 tersangka hingga saat ini? Ya, Imron, selamat siang dan juga saudara. Memang terkait dengan update atau perkembangan terkait penyelidikan kasus dugaan suap dan atau gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menimpa 3 orang hakim dan juga beberapa orang lainnya ini sudah ditetapkan 7 orang tersangka hingga saat ini dan juga 14 saksi yang telah diperiksa setidaknya dari Jumat lalu, begitu di mana 14 saksi ini kalau dari informasi yang kami terima memang tidak dijelaskan secara spesifik siapa-siapa saja, tapi ada beberapa orang dari pihak korporasi yang pada saat itu memang korporasi-korporasi ini melakukan dugaan suap kepada para hakim melalui pengacaranya yang berinisial AR atau Arianto, dan di mana uang tersebut ini diduga diberikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu, Arief Nuryanto. Dan terkait hal tersebut, ini pihak Kejaksaan Agung juga masih terus menyelidiki, tentunya terkait juga dana 60 miliar yang diduga diberikan kepada Arief Nuryanto melalui Wahyu Gunawan selaku panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan juga dibagikan ini kita ketahui senilai 22,5 miliar dugaan dana yang dialirkan ke 3 hakim yang melakukan proses persidangan untuk 3 korporasi besar tersebut. Dan selain itu memang ada beberapa alat dan juga barang bukti yang telah disita pihak Kejaksaan Agung hingga setidaknya pada hari ini sudah ada 7 unit mobil mewah begitu Imron, kemudian ada 21 unit motor mewah juga yang telah disita pihak Kejagung, dan 7 unit sepeda berjenis road bike yang disita dari kediaman Arianto selaku pengacara dari 3 korporasi besar tersebut di kediamannya di Jakarta Utara. Begitu Imron. Bene, terkait aliran dana sekitar 60 miliar rupiah untuk tersangka Muhammad Arief Nuryanto, apakah juga diberikan kepada tersangka lain? Ya, Imron, memang kalau dari keterangan tadi kami sempat menanyakan hal tersebut kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, begitu Harly Siregar, tapi memang pihaknya ini masih terus mendalami. Dan terkait hal tersebut, berikut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harly Siregar. Juga akan terus didalami, tapi kan sesuai dengan rilis yang kita sampaikan bahwa ini kan dijanjikan, katakan dari AN itu kan 20, lalu setelah dikomunikasikan dengan MAN naik jadi 60. Nah, apakah 60 ini semua atau ini hanya jatah untuk majelis dan seterusnya, ini akan terus didalami, ya. Ya Imran, memang terkait hal tersebut ini yang juga menjadi catatan adalah belum terungkapnya fakta atau
tersangka dari pihak korporasi yang memberikan suap atau dugaan suap dan gratifikasi kepada pengacara untuk dilanjutkan kepada MAN begitu, Arief Nuryanto selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu. Dan ini juga yang masih harus terus didalami oleh pihak Kejaksaan Agung. Begitu, Imron. Baik, hingga saat ini sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu ada 14 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi beserta dengan puluhan kendaraan yang disita sebagai barang bukti. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Adia.